قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, terjadi lagi. Setelah kemarin ada kejadian di Pekalongan, ada seorang santriwati yang katanya sih nggak pernah bersentuhan sama laki-laki, tapi tiba-tiba hamil, ya. Dan anehnya, si santriwati sendiri menutup-nutupi kehamilannya itu, ya. Dia mengaku kepada keluarganya bahwa dia berhubungan lewat mimpi. Jadi nggak pernah bersentuhan langsung dengan laki-laki, tapi lewat mimpi, ya, bisa hamil. Dan musibahnya keluarganya juga percaya. Keluarganya percaya. Keluarganya malah mengatakan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah takdir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Dan ternyata, ya, itu kelakuan pimpinan pondok pesantrennya, ya, pimpinan pondok pesantrennya yang menganu santriwatinya, bahkan sampai melahirkan. Astagfirullahaladzim. Dan ini terjadi lagi. Dan yang terbaru ini terjadi di Pulau Sumatera, terjadi di Pekanbaru, ya. Coba kita baca beritanya. Ini dari halaman Riau Online, ya. Nih. Postingan Riau Online. Warga Kabupaten Siak dihebohkan dengan kabar seorang santriwati asal Kecamatan Kerinci Kanan, ya, yang dikabarkan telah melahirkan seorang bayi. Santriwati di pondok pesantren kan, itu kan tujuan orang tuanya supaya dia punya ilmu, supaya dia menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan supaya punya bayi. Ini di pondok kan bukan bertambah ilmunya, tapi malah bertambah badannya. Malah berbadan dua. Astagfirullahaladzim, ya. Peristiwa tersebut menjadi perbincangan di tengah masyarakat setelah muncul dugaan bahwa ayah dari bayi tersebut merupakan seorang kiai yang mengasuh salah satu pondok pesantren di wilayah Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Lagi-lagi Pak Kiai. Aduh, Pak Kiai. Bukannya ditambah ilmu santrinya, ya, santriwatinya, bukan ditambah ilmunya, malah ditambah badannya. Jadi berbadan dua. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, perempuan berusia 23 tahun itu sebelumnya menempuh pendidikan di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Rumbai. Ya. Dugaan keterlibatan seorang pengasuh pesantren dalam masalah tersebut memicu berbagai reaksi dari warga, mulai dari rasa prihatin hingga desakan agar persoalan tersebut diusut secara tuntas supaya tidak menjadi fitnah. Biasanya mendengar kabar seperti ini, ya, hanya dari media sosial atau terjadi di daerah lain. Kami cukup kaget ketika mendengar kabar ini, ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada Riau Online pada Selasa 9 Juni 2026. Belum lama, baru kemarin loh. Ya Allah, ya, silakan kalian baca-baca, ya. Di sini jelas sumbernya Riau Online, diposting tanggal 10 Juni 2026. Ini gimana tanggapan orang-orang Aswaja Riau? Ya, dulu kan pernah waktu kumpul orang Aswaja Riau, ya, itu kan ngundang seorang kiai dari Jember, ya kan?
kiai dari Jember itu ditanya, ya bagaimana hukumnya menyekolahkan anak ke lembaga-lembaga pendidikan milik Wahabi? Katanya haram, ya. Jadi kira-kira pondok pesantren ini pondok pesantren Wahabi apa bukan Wahabi? Coba kita simak ini pernyataan dari Pak Kiai, katanya mondokkan anak ke lembaga pendidikan Wahabi hukumnya haram katanya. Kiai, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Coba ya, pertanyaannya Kiai, ya bagaimana kita yang ahlu sunnah wal jamaah? Mereka ngeklaimnya mereka ini kelompok ahlu sunnah wal jamaah, tapi coba lihat setiap ada berita seperti yang tadi munculnya itu dari kelompok mana? Ya, apa muncul dari kelompok yang mengaku paling ahlu sunnah wal jamaah atau Wahabi? Mereka ngakunya ahlu sunnah wal jamaah, ya. Dan apa jawaban Idrus Romli coba? Hukumnya haram. Oh, hukumnya haram. Menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan milik orang-orang yang mereka sebut salafi Wahabi hukumnya haram. Nggak boleh. Jamaahnya ketawa, seneng. Pertegas lagi, Kiai. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlu sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Oh, ya. Jadi kalau salafi Wahabi itu mereka keluarkan dari ahlu sunnah wal jamaah. Salafi Wahabi bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu ya yang suka cerita-cerita khurafat, ya, yang suka menyebarkan kesyirikan, yang solawatan joget-joget, ya, yang kalau ceramah jualan nasab demi nasib. Itu ahlu sunnah wal jamaah menurut versi Pak Idrus Romli. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat. Oh. Menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah ahlu sunnah wal jamaah. Wow, salafi Wahabi aliran sesat. Kita ini ya, selain wajib menjaga kesehatan anak, orang tua itu wajib menjaga kesehatannya, wajib menjaga baik kesehatan fisik ya maupun kesehatan rohani, wajib ngasih makanan yang halal pada anaknya, juga wajib memberikan ajaran yang halal, yaitu ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Gak boleh memasukkan ke otaknya ajaran yang tidak halal, yaitu ajaran di luar ahlu sunnah wal jamaah, termasuk ajaran Wahabi. Oh, ya. Kalau ajaran Wahabi itu haram. Tapi coba silahkan buktikan. Yang di Pekanbaru nih, ya, pondok pesantren yang santrinya sampai melahirkan itu, kira-kira itu santri salafi Wahabi apa santri Aswaja? Ya. Silakan buktikan sendiri. Salam marah, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.